Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tere Adarempas dari jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bengkulu. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba mempresentasikan proposal penelitian saya tentang pengaruh inflasi daerah terhadap pertumbuhan industri pengolahan hasil perkebunan yang ada di Provinsi Bengkulu pada periode 2010 hingga 2019. Adapun latar belakang kenapa saya mengangkat permasalahan ini, yang perlu kita ketahui bersama bahwasanya laju dan pertumbuhan inflasi tahunan di daerah maupun di negara secara umum itu selalu mengalami fluktuasi. Bahkan di beberapa tahun inflasi ini cukup tinggi dan terkadang juga cukup rendah. Hal ini menggambarkan bahwa keadaan perekonomian suatu daerah atau suatu bangsa itu tidak pernah dalam keadaan sempurna. Kemudian dalam indikator makro inflasi diartikan sebagai suatu keadaan perekonomian yang menunjukkan adanya kecenderungan kenaikan tingkat harga-harga barang secara umum atau price level. Namun, inflasi dalam kondisi normal masih dapat kita terima. Bahkan pada tingkat tertentu, inflasi ini dapat mendorong perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Misalnya, suatu daerah mengalami inflasi sebesar 3%. Dengan inflasi tersebut, barang dan jasa akan mengalami kenaikan kurang lebih 3% juga. Keadaan tersebut dapat mendorong produsen untuk menaikkan kapasitas produksinya sesuai dengan hukum penawaran, yaitu apabila barang atau jasa yang ditawarkan semakin tinggi, maka semakin banyak jumlah barang yang bersedia ditawarkan dan sebaliknya, dengan syarat ceteris paribus. Nah, salah satu cara melihat skala terbaik pertumbuhan perekonomian suatu daerah adalah dengan melihat tingkat inflasinya. Tapi bukan berarti dengan inflasi yang tinggi itu menunjukkan bahwa perekonomian suatu daerah itu dalam keadaan baik. Kenaikan inflasi juga mengakibatkan lemahnya efisiensi dan produktivitas sebuah industri. Selain itu, terjadinya inflasi dapat mendistorsi harga-harga relatif, tingkat pajak, suku bunga real, dan secara keseluruhan mempengaruhi pendapatan daerah atau APBD yang cukup signifikan. Oleh karena itu, permasalahan inflasi ini menjadi permasalahan yang cukup besar dan kompleks. Maka dari itu, mengatasi permasalahan inflasi ini merupakan sasaran utama dari kebijakan moneter. Dan dampak inflasi di daerah Provinsi Bengkulu, terkhusus pada industri pengolahan hasil perkebunan, terus mengalami peningkatan hingga pertumbuhan industri pengolahan hasil perkebunan ini semakin rendah yang disebabkan oleh inflasi. Berikut adalah data grafik inflasi yang terjadi di Provinsi Bengkulu dari tahun 2010 hingga 2019. Data yang saya peroleh ini menunjukkan tingkat inflasi dari tahun 2010 hingga tahun 2019. Dan data ini menunjukkan inflasi bulanan daerah Provinsi Bengkulu terus mengalami perubahan dan secara rata-rata inflasi tahunan Provinsi Bengkulu berfluktuasi. Bahkan di beberapa tahun itu tingkat inflasi dari data yang saya peroleh di BPS Provinsi Bengkulu itu mengalami keadaan yang cukup tinggi di atas rata-rata inflasi normal tahunan daerah Provinsi Bengkulu. Keadaan seperti ini ditunjukkan oleh permintaan dan penawaran suatu barang. Jika harga barang atau jasa naik, maka biaya hidup juga akan mengalami kenaikan. Akibatnya berdampak pada pertumbuhan produk domestik bruto regional Provinsi Bengkulu. Ketika inflasi tinggi, tren pada sektor industri pengolahan hasil perkebunan ini bernilai negatif, dan sebaliknya jika inflasi rendah, maka tren pada sektor industri pengolahan hasil perkebunan ini bernilai positif. Peran sektor industri pengolahan terkhusus pada subsektor industri pengolahan hasil perkebunan akan memberikan peran yang cukup tinggi pada pertumbuhan perekonomian daerah Provinsi Bengkulu. PDRB merupakan salah satu ukuran statistik yang menjadi indikator penting dalam mengukur tingkat pertumbuhan perekonomian provinsi dan terkhusus Provinsi Bengkulu. Sektor industri pengolahan hasil perkebunan di Provinsi Bengkulu terus mengalami fluktuasi. Ini dapat dilihat secara umum dari sektor utamanya sektor industri pengolahan. Dari data yang saya peroleh yaitu data pertumbuhan sektor industri pengolahan yang ada di Provinsi Bengkulu pada periode 2014 hingga 2019. Pada periode 2014, data menunjukkan tingkat pertumbuhan industri pengolahan secara umum di Provinsi Bengkulu itu di atas 2,85% dan terus mengalami kenaikan pada 2016 yaitu 5,74%. Namun
pada tahun 2017 hingga 2019 ini pertumbuhan sektor industri pengolahan di Provinsi Bengkulu ini mengalami penurunan. Nah, ini menjadi menjadi hal yang perlu kita cari. Apa sih penyebabnya? Selisih angka yang selalu berubah pada tiap tahunnya ini menggambarkan keadaan industri pengolahan tidak stabil, dan termasuk subsektor industri pengolahan hasil perkebunan yang menjadi komoditas yang akan saya teliti, karena subsektor ini merupakan bagian dari sektor utamanya, itu industri pengolahan yang ada di Provinsi Bengkulu. Fakta lain menunjukkan keterkaitan inflasi terhadap pertumbuhan industri pengolahan hasil perkebunan di Provinsi Bengkulu cukup signifikan. Ini didapat dari data PDRB yang saya peroleh di BPS Provinsi Bengkulu, yaitu data distribusi persentase PDRB Provinsi Bengkulu pada rentan waktu 2015 hingga 2019. Datanya menunjukkan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, dan terkhusus pada subsektor tanaman perkebunan ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2015 PDRB distribusi persentase dari subsektor terkhusus tanaman perkebunan ini di angka 4,57% pada 2015. Namun terus mengalami penurunan pada 2019 hingga menyentuh angka 3,88% pada 2019. Begitu juga dengan persentase pertumbuhan subsektor perkebunan yang juga mengalami penurunan cukup drastis dari angka 4,62% pada 2015 menjadi 1,47% pada 2019. Ini cukup signifikan ya, cukup drastis penurunannya. Analisis data yang saya peroleh ini menunjukkan bahwa permintaan akan barang input produksi industri pengolahan hasil perkebunan di Provinsi Bengkulu ini mengalami penurunan yang berdampak pada output produksi yang ikut berkurang, sehingga pertumbuhan industri pengolahan hasil perkebunan ini disignalir juga ikut mengalami penurunan. Dan ini menjadi latar belakang kenapa saya ingin meneliti pengaruh penurunan pertumbuhan industri pengolahan hasil perkebunan di Provinsi Bengkulu ini apakah berpengaruh. Yang mempengaruhinya adalah inflasi daerah. Selain itu, hal ini juga disebabkan oleh keadaan inflasi daerah yang berfluktuasi dan cenderung tinggi pada beberapa tahun. Ketika industri pengolahan tinggi, maka hubungannya akan negatif terhadap nilai inflasi, dan sebaliknya apabila pertumbuhan industri pengolahan rendah, hubungannya akan positif pada nilai inflasi. Kondisi perekonomian dengan tingkat inflasi daerah yang tinggi dapat menyebabkan perubahan pertumbuhan industri pengolahan, dan secara khusus pada subsektor industri pengolahan hasil perkebunan yang dapat saya analisis. Pada saat tingkat inflasi tinggi, jumlah permintaan barang akan semakin menurun, dan pada posisi inilah pemerintah harus menjalankan kebijakan moneter agar tingkat inflasi tetap terjaga stabil dan pertumbuhan industri terkhusus pada subsektor pengolahan hasil perkebunan terus berada pada tren positif, karena sektor perkebunan di Provinsi Bengkulu ini merupakan salah satu sektor yang cukup potensial, karena kita ketahui salah satu sektor yang cukup potensial adalah perkebunan kopi di Provinsi Bengkulu, kemudian perkebunan kelapa sawit, kemudian perkebunan teh yang ada di Kepahyang, kemudian perkebunan karet yang ada di beberapa kabupaten. Dan kita ketahui kontribusi distribusi PDRB-nya ini sangat kecil sekali. Nah, pertanyaannya ini kenapa dan apa sebabnya gitu. Dan kalau kita bisa memaksimalkan potensi ini, saya yakin sekali Bengkulu bisa menjadi provinsi dengan kekuatan ekonomi yang cukup kuat apabila industri yang menyokong perkebunan ini perkebunan yang ada di Provinsi Bengkulu ini dapat dimaksimalkan dengan baik dan bertumbuh dan berkembang dengan baik. Kemudian dari latar belakang yang saya bawa ini ada dua masalah yang akan saya teliti. Yang pertama adalah apakah inflasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan pengelolaan industri hasil perkebunan,
di Provinsi Bengkulu, dan bagaimanakah inflasi berpengaruh terhadap industri pengolahan hasil perkebunan di Provinsi Bengkulu. Yang kedua adalah berapa besar pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan industri pengolahan hasil perkebunan di Provinsi Bengkulu. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan industri pengolahan hasil perkebunan di Provinsi Bengkulu, dan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan industri pengolahan hasil perkebunan di Provinsi Bengkulu. Yang kedua adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan industri pengolahan hasil perkebunan di Provinsi Bengkulu pada periode 2010 hingga 2019. Nah, adapun hubungan inflasi dengan pertumbuhan industri pengolahan hasil perkebunan, secara teoritis hubungan antara inflasi dan pertumbuhan industri pengolahan ini menunjukkan hal yang sangat menarik untuk saya teliti. Inflasi yang terlalu rendah sehingga berada di level deflasi akan menekan negatif pertumbuhan industri pengolahan hasil perkebunan, dan apabila inflasi terlalu tinggi maka membuat daya beli masyarakat turun yang pada akhirnya mengakibatkan penurunan output barang produksi industri pengolahan akibat dari dampak permintaan yang berkurang. Dan secara umum, rendahnya angka inflasi juga menunjukkan rendahnya permintaan daya beli masyarakat. Ketika rendahnya permintaan membuat kenaikan harga terkendali, dengan ditingkatkannya konsumsi masyarakat yang akan menyerap output produksi, hal ini akan mempengaruhi tingkat produksi yang lebih banyak, yang pada akhirnya pertumbuhan industri pengolahan hasil perkebunan juga akan ikut meningkat. Nah, adapun landasan teori, salah satu penelitian terdahulu yang relevan yaitu menurut Rahmat Hadi Nugroho dari Bank Indonesia Jakarta dengan judul penelitian Analisis Model Dinamis Dampak Inflasi Terhadap Sektor Pertanian di Indonesia tahun 1983 hingga 2004. Hasil penelitiannya diperoleh bahwa koefisien inflasi jangka panjang dengan indeks harga konsumen menunjukkan hasil yang signifikan. Ini berarti secara jangka panjang inflasi berpengaruh pada PDB sektor pertanian. Elastisitas harga barang dan harga barang konsumen umum yang lebih kecil daripada 1 menunjukkan bahwa jika perubahan harga konsumen menurun atau laju inflasi sebesar 1%, ini hanya akan meningkatkan PDB sektor pertanian sebesar kurang dari 1%. Nah, di sini bisa dilihat bahwasanya ada pengaruh bahwasanya tingkat inflasi terhadap pertumbuhan industri pengolahan. Ini salah satu penelitian terdahulu yang relevan yang saya dapatkan. Kemudian metode penelitian saya ini, saya menggunakan data menggunakan data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang saya peroleh dari beberapa sumber BPS maupun sumber-sumber lain. Data sekunder yang dipakai adalah data time series runtut waktu dari tahun 2010 hingga 2019, dan mungkin akan saya perbaiki karena biasanya data time series itu di atas 10 tahun. Sumber data yang digunakan dari BPS Provinsi Bengkulu dan beberapa literasi ataupun sumber-sumber data lainnya. Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Untuk pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan industri pengolahan hasil perkebunan di Provinsi Bengkulu, digunakan model analisis regresi sederhana. Adapun formulasi matematis dari model analisis dimaksudkan adalah bisa teman-teman lihat di PowerPoint yang telah saya share di grup. Kemudian alat analisis yang kedua digunakan untuk menghitung besaran nilai hubungan korelasi antara inflasi dan pertumbuhan industri pengolahan hasil perkebunan selama periode 2010 hingga 2019. Digunakan alat uji korelasi sederhana Pearson dengan formulasi sebagaimana diungkapkan oleh Sigian dan Sugiarto 2000 dengan formulasi yang bisa kawan-kawan lihat di PPT yang sudah saya share di grup. Nah, sekian presentasi dari saya. Untuk lebih lengkapnya silahkan kawan-kawan cek di PowerPoint yang telah saya buat dan telah saya bagikan di grup WA kelas kita. Cukup dari saya. Inilah presentasi proposal penelitian saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan berguna bagi kawan-kawan semua. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.